terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk hadir di sini mengikuti diseminasi hasil pelatihan saya kemarin. Jadi yang ingin saya bagikan yaitu pengalaman saya kemarin di Jakarta selama 1 minggu itu mengikuti bimbingan atau pelatihan teknis dari LPDP yang bekerja sama dengan 5 universitas luar negeri. Nah, terus yang kedua ada STEM. STEM itu Science, Teknik, Engineering, and Mathematics. Jadi bisa untuk guru-guru IPA sama jenjang. Jadi mulai ada guru SD, SMP, SMA, lintas mapel juga ada di sana. Jadi tidak hanya guru SLB saja yang ikut. Makanya saya juga masih bisa ikut di dalam program tersebut. Lanjut Pak Udi. Nah, mari kita refleksi bersama-sama Bapak Ibu. Bagaimana sih kondisi siswa di kelas kita? Apakah kita sudah menerapkan pendidikan inklusi di kelas kita? Kalau kita lihat ada eksklusi, ada integrasi, ada... Nah, pendidikan inklusi itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kita kesempatan yang sama untuk semua peserta didik mengakses pendidikan. Jadi, kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusi tidak hanya berbicara tentang anak-anak ABK, tapi kita juga harus memperhatikan anak-anak yang memiliki gift. Mereka yang cerdas istimewa, berbakat istimewa. Dan kita juga harus bisa mengelompokkan sebenarnya mereka itu, karena kalau kita bilang normal berarti ada yang normal dan ada yang tidak normal. Nah, sebutannya yang lebih tepat adalah mari kita sebut mereka dengan anak-anak yang tipikal. Lanjut Pak. Nah, yang ketiga, pembelajaran itu seharusnya berpusat pada anak. Jadi kita membebaskan bagaimana cara mereka belajar, bagaimana bernama gurunya. Nah, dia ada di situ, emotional and behavior. Dan ada speech and language. Speech and language berarti dia kesulitan dalam berbicara. Lanjut Pak. Nah, ini sebenarnya ada perbandingannya ya. Deficit to asset thinking ini adalah cara pemikiran kita yang harusnya diubah. Misalkan, kenapa sih anak ini kok tidak bisa? Differentiated instruction strategy atau strategi pemberian instruksi secara yang menghubungkan antara tujuan pembelajaran dengan cara pembelajaran kita. UDL itu namanya universal, berarti dia secara umum. Lanjut Pak Udi. Nah, kita refleksi lagi Bapak Ibu. Bagaimana sih cara kita mengajar di kelas? Kira-kira apakah kita akan motivasi siswa untuk belajar? Sedangkan DI, differentiated instruction-nya adalah bagaimana kita varying, jadi memvariasikan konten pembelajaran kita supaya anak itu bisa semangat. Misalkan anak ini lebih suka menonton film, berarti daripada kita ceramah seperti ini, berarti anak ini akan lebih suka kalau kita tunjukkan video tutorial. Misalkan kalau di kelas saya alami ketika saya menghadapi Nabila yang sekarang diterima di UNEXA lewat SNBP. Saya lalu kalau kita minta sesuatu menekan dan lain-lain itu lemah. Tapi suatu ketika saya terus-menerus ngajarin si Nabila ini ya simpel-simpel saja. Nabila tolong ini digaris dulu. Nabila ini begini dulu. Jadi disimpelkan sesimpel mungkin instruksinya sampai dia bisa melakukan. Walaupun tidak sempurna. Jadi kita tidak bisa menuntut Nabila untuk jadi sama